jadi bumerang dalam hidup si S ya. Puas kau kan anak pungut? Apa yang terjadi sama ibu angkat kau? Sampai ibu angkat kau jatuh tersungkur, tak berdaya. Itu niatmu kan? Iya kan? Ku bilang sama kau anak pungut, Astaga. memang ini rencana kau kan? Supaya kau bisa menguasai, iya kan? Happy, senang, Menguasai apa? puas Puas apanya? sana. Satu hal yang perlu kau ketahui, penyesalan terbesar ibu angkat kau adalah mengangkat kau menjadi anak angkat Astaga. dan membuat kau bagian dari keluarga dia. Dan ternyata kau adalah bumerang bagi dia. Paham? Kenapa pendukung RO Panas sampai mendidih ya mendengarkan statementku itu? Panasan ya? Kalau memang kau RO pengen rumah tanggamu itu nggak dicampuri sama siapapun, pinomat kau itu, jangan terlalu banyak drama, jangan terlalu banyak validasimu. Paham? Karena tahu nggak kau, semua yang terjadi pada si SW itu atas tekananmu, sehingga dia mengeluarkan statement seperti itu. Nyenyaknya tidurmu, konyol. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Ku bilang lah sama kau ya, dengan kau buat story di pribadimu itu, tanpa bundamu itu, kau tidak akan jadi apa-apa seperti saat ini. Paham? Tidak akan pernah seperti saat ini. Kalau jadi anak pungut, harus tahu diri. Oh my god. Aku tahu sih, kau itu kan cari muka kan, cari muka kau kan, sama itu kan, sama ayah angkat kau kan, iya kan, cari muka kau kan, biar sepenuhnya sama kau semua kan. Lancar kali ketika ibu bilang bahwa Onyo ini anak pungut. Seluruh Indonesia juga tahu kok, gak usah dikatakan bu. Ini di sini yang kita lihat ini bukan masalah anak pungutnya, tapi seorang perempuan yang mengatakan seperti itu. Yang seharusnya seorang wanita ini lebih mengerti dan lebih mempunyai sifat lembut gitu loh. Seorang Onyo dibesarkan oleh Ruben dan diadopsi, betul itu semua juga udah tahu, tapi ibu tidak perlu bilang seperti itu karena Onyo ini seorang anak yang tahu diri, tahu balas budi, tahu berterima kasih. Jadi masalah di sini adalah ibu ini seorang perempuan yang seharusnya memiliki sisi lembut dan tidak pantas loh mengucapkan hal seperti itu. Itu akan menyakitkan bagi Onyo dan bagi semua follower Onyo. Ibu dengan lantang bilang anak pungut, sementara ibu dan bapaknya pun tidak pernah mengatakan bahwa Onyo ini anak pungut. Ibu di sini sudah menyakiti banyak orang. Kenapa gue rasa-rasa Onyo jadi berupa maling kundang ya? Perasaan gue dulu segitu lengketnya deh sama Sarwenda, sampai gue geles sendiri anak laki-laki seumur segitu kok nempel mulu sama Sarwenda. Dimana kan Sarwenda bukan ibu kandungnya. Bener pisan jadi kayak kisah maling kundang lah si Onyo. Bener kan gue maling kundang ya? Gue gak salah cerita kan nih? Jangan kacang lupang kulitnya, dek. Bye-bye lu. Belain ayah, dengarkanlah. Yang suka ngata-ngatain si Onyo atau ya yang suka ngata-ngatain si Onyo, anak pungut, hati-hati. Nanti ada hukumnya. Kecelet sedikit, kalian bisa penjerong loh. Kalau misalkan bapaknya mau melaporkannya. Kenapa gue speak up seperti itu? Gue kasih tahu. Si Onyo adalah anak angkat, anak adopsi. Di mana anak adopsi itu sah di mata hukum negara Indonesia kita. Dan mengangkat anak adopsi yang sah di mata hukum dan negara itu tidak gampang. Harus tahu babat, bibit, bobot keluarganya harus jelas. Si orang tua yang mengangkatnya harus ada izin ke pihak keluarga, khususnya kepada orang tuanya kalau masih ada, baik kepada ibunya, baik kepada bapaknya. Kalau misalkan sudah jelas keluarganya, apalagi ada orang tuanya kayak gitu, maka si ayah angkat ini yang mau mengadopsi harus izin dulu.
boleh nggak saya ngangkat anakmu? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kata orang tuanya pasti bertanya, alasannya apa? Saya mengangkat anakmu akan saya sekolahi, akan saya buat jadi sukses lah, akan saya buat jadi anak pintar, dan saya akan menyayangi seperti anak kandung. Jelas ada alasannya, kayak gitu. Kalau misalkan si ayah angkat mengiyahkan, atau si ayah kandung atau keluarganya memperbolehkan, maka itu bisa diurus ke hukum tata cara, diurus ke negara lah, melalui step by step prosedurnya. Dan kalau sudah ketuk palu, maka si anak angkat yang diadopsi itu secara hukum dan negara sah menjadi anaknya. Aku sebutkan menjadi anaknya si Bensu lah, si Peto itu, si Bertrand Peto itu, karena sudah mengikuti sesuai prosedur tata cara aturan Indonesia itu. Dan kalau misalkan sudah sah ketuk palu bahwa si Bertrand Peto itu adalah anak si Bensu, maka pasti ada tuh di kartu keluarga. Sudah kuat itu. Dan si anak angkat ini berhak wajib mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Wajib. Hibah tapi wajib. Karena sah di mata negara. Itu. Dan kalau anak pungut, aneh, gue mau kasih tahu nih tentang pembahasan anak pungut yang selalu ngatain Onyo anak pungut kayak gitu. Nah, gue jelasin supaya jangan blow on bodoh. Anak pungut diadopsi atau diangkat secara kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Misalkan kita menemukan anak di jalanan, di panti, anak di jalanan, atau anak yang yatim piatu kayak gitu, tidak jelas babat bibit keluarganya, dengan rasa kemanusiaan, maka kita ambil, kita rawat, kita didik, tapi tidak mengikuti sesuai prosedur apa yang ada di Indonesia, maka tidak ada sah secara hukum negara. Jadi lewat kemanusiaan lah, rasa kemanusiaan, kasihan kayak gitu. Dan tidak wajib mendapatkan harta waris kecuali orang tua angkatnya menghibahkan, tapi tidak wajib. Dan baik anak angkat atau anak adopsi, baik anak pungut, tetap ngambil bin dari keluarganya, dari ayah biologisnya. Misal kalau nikah atau kayak keman, tetap ayah biologis, ayah kandung wajib dipakai. Seperti itu. Dan ingat, untuk yang selalu menghina anak angkat, yang selalu ngatain anak pungut, anak angkat jadi anak pungut kayak gitu. Nah, sedangkan si anak pungut ini adalah anak yang sah di mata negara, anak angkat yang sudah diadopsi secara resmi oleh orang tuanya kayak gitu, secara resmi, ada surat-suratnya. Kalau misalkan ngatain gak jelas, itu si orang tua angkatnya bisa melaporkan kayak gitu. Nah, untuk Bensu, silahkan laporkan orang yang ngatain si Onyo berlebihan kayak gitu, silahkan laporkan. Karena di mata hukum negara, Bertrand Peto Onsu sah anak Ruben Onsu. Dan kalau misalkan bapaknya kesini merasa terganggu dengan nenek, silahkan laporkan. Aku dukung. Dan untuk para pembenci Bensu yang berkedok pembela SW, yang suka ngata-ngatain anak pungut, kalian sampah. Gio dan Wendy diduga justru memanfaatkan momen kelengahan itu untuk memadu kasih di tempat tersembunyi.
Bagi seorang wanita, dikhianati oleh kekasih itu menyakitkan. Namun dikhianati oleh adik kandung yang lahir dari rahim yang sama, ada sebuah luka batin yang tidak akan pernah bisa disembuhkan seumur hidup. Miskin, tenang aja ya. Berarti nggak panas. Kalau mau yang 36 kayak ini ya, aku kasih lihat lagi untuk area depannya ya guys. Area depannya Bagi Gio, wanita hanyalah batu loncatan untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Pengkhianatan ini menjadi bukti nyata betapa murahnya harga sebuah komitmen bagi pria seperti Gio. Sarwenda kini harus menerima kenyataan pahit bahwa pria yang dia puja-puja ternyata tidak lebih dari seekor musang berbulu domba yang siap menerkam siapa saja demi keuntungan pribadi. Bisa kalian bayangkan bagaimana hancurnya mental Sarwenda saat ini? Dia kehilangan segalanya dalam waktu yang bersamaan. Hak asuh anak sudah direbut oleh Ruben Onsu. Istana megahnya terancam disita paksa oleh Hotman Paris. Dan sekarang, asmara yang dia banggakan berakhir dengan pengkhianatan incestuous yang memalukan bersama adiknya sendiri, Wendy Lo. Kepanikan Sarwenda yang kemarin sempat nangis-nangis meminta bertemu kepada Ruben Onsu, kini terlihat jelas motifnya. Dia benar-benar sudah sendirian, terlantar, dan dikhianati oleh circle-nya sendiri. apa yang mau satu bagi dua juga boleh. Iya, satu berdua lah. Dia ganteng, dia kaya raya, dia apa, tapi kan lu yang kenal dekat. Dia tipe lu nggak? Kenal deket. Ya maksudnya lu lagi sering spend time waktu sama-sama. Ya baru-baru akhir-akhir nih lah. Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Gio tuh Wendy. Sumpah Wendy sama tim aku. Kalau lu bayangin, mereka yang kayak gitu. Kalau tidur, iya. lu mau bangun tidur baru bangun tidur, lu pengen gak mau melek cepet-cepet. Gak bakal lu kesiangan. Jadi sebenarnya yang tipe lu Wendy jadi awal yang ini ganteng banget sampai dia mereka datang. Coba lihat live pertama aku ya. Wendy yang paling heboh. Wendy makeup full, gue bare face, gue gak makeup sama sekali. Dia bare face. Gue bare face. Aku baru lihat ketika kayak Sergio pada ngetek-nekin aku gitu. Sarwenda dikabarkan benar-benar tidak menyangka dan mengalami shock berat yang meruntuhkan seluruh dunianya. Ia yang membuatnya rela kehilangan ketulusan seorang Ruben Onsu, yaitu Gio, ternyata bermain api di belakang layar. Gio diduga kuat berselingkuh dengan adik kandung Sarwenda sendiri, yakni Wendy Lo. Kan sebenarnya dia yang dia sama tim aku itu yang kayak bunda kan biasanya brand owner banyak yang ke rumah kan, live bareng aku kan, terus mereka yang heboh, bunda ada owner parfum ganteng banget ini mau live, mau nggak bunda live bareng? Oh awalnya iya. Kalau aku kan emang terserah, maksudnya kan mereka yang ngaturin jadwal, mereka yang juga udah tahu. Belum tahu siapa yang bakal datang. Nggak tahu. Healthy tiramisu. Bun, nih, udah telepon belum, Bun? Tadi sekarang banget. Iya. Tadi. Pak, tahu Instagram guys. Tapi kan kamu udah pakai, kamu nggak izin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Iya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai Ya, kamu nggak lupa. Kalau kami itu udah full package gitu, cantik, udah bisa ngobrol cocok, cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa gitu. Aku nggak suka yang kayak, maksudnya kan aku juga udah umur segini pasti kan mikirnya masa depan. Gengs, ada berita lagi nih. Ya, tadi gue nyalain. Gue berpikir-pikir nih ya kan. Kalau ngomong masalah-masalah Mukundo, Geo pacarnya Sarwenda itu Mukundo level maksimal, iya gak sih? Karena lu bayangin aja, kalau bener ya, dia waktu itu dia endorse kopi Nescafe di rumahnya punya Ruben, mobil punya Ruben, semuanya punya Ruben, ya kan? Ini adalah Mukundo level maksimal. Jadi kalau lu para Mukundo belajarnya sama Geo, siapa? Geo Rogi itu. Love you.
Gara Sarwenda tuh ngata-ngatain mantan suaminya cang cong. Ih, jadi muncul terus. Aku kan jadi gedek ya, kayak Sarwenda tuh, lo tuh kenapa sih Sarwenda? Apa sih di dunia ini tuh harus ada fase orang yang awalnya saling mencintai, kalau udah putus misalkan mantan pacar, mantan suami, mantan mertua, apapun lah pokoknya yang mantan-mantan yang awalnya tuh saling mencintai, saling menyayangi, kenapa kalau sudah putus itu malah saling menjelekkan? Enggak, kalau kalian udah saling sayang nggak usah saling menjelekkan. Kayak ya Allah, ya wes, kalau kamu tahu kekurangan dia nggak usah diumbar di sosmed. Lu Sarwenda ya, lo ya, gue itu nggak tahu lo kalau gara-gara lo dinikahin sama Ruben ya. Soalnya lo yang personilnya Cherry Bell Cherry Bell itu, gak tahu gue sama lo ya, gak tahu. Dari dulu yang lo sebut-sebut cong itu, ya itu yang angkat nama lo ya, dia yang angkat nama lo. Karena taunya gue ke lo Sarwenda itu gara-gara Ruben Onsu ya. Jadi please lah, kalau pernah menyayangi, mencintai, jangan pernah kayak saling menjelekkan satu sama lain, please ya, stop. Aku tuh sebenarnya nggak mau komen, tapi ya liwat terus di FYP, kan jadinya gedek. Kayak kenapa sih dinafkain sebulan 200 juta, gue bisa cari sendiri, coba hitungan menit. Ruben tuh ngasih nafkah buat anaknya, bukan buat lo Sar, bukan buat lo. Please deh, jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Dan buat kalian semua, dengan menggandeng pengacara paling ditakuti di Indonesia, Hotman Paris Hutapea, Ruben Onsu dikabarkan resmi mengambil langkah ekstrim, melaporkan sosok Gio. Pria yang santer disebut sebagai pacar baru Sarwenda atas dugaan pelanggaran hukum pidana berat, yaitu dugaan pencabulan atau tindakan tidak pantas terhadap anak di bawah umur. Kok bisa-bisanya dia kasih anaknya di pangku begini ya? Lu si Entong bisa begini nggak ya? Aduh, ini anak perempuan udah 11 tahun kalau nggak salah. Bisa-bisanya begitu. Dan yang lucunya diposting. Aduh. Guys, ini aku baru bangun ya. Mau scroll TikTok tadi kan nemu ini kan. Aku buka komen-komennya tuh ngakak semua guys, sumpah. Terus yang jadi pertanyaan aku sekarang ini, kemana kita para netizen selama ini guys? Kok kita tuh nggak sadar ya kalau dia tuh banyak banget pakai propertinya Bang Ben. Kayak endus gitu, kok kita kemana kok kita nggak merhatiin gitu ya? Nanti dengan kejadian ini baru kita semua sadar. Terus yang paling ngakak itu guys, kalian coba masuk di akunnya Nescafe guys. Nescafe. Kalau kalian buka komennya tuh kalian akan ngakak di situ guys, sumpah. Aku pernah nemu komen kayak gini, kata, sekarang udah nggak mau minum Nescafe katanya. Soalnya kemarin minum ada rasa-rasa kutang. Aduh Tuhan. Terus kan komen kayak gini. Sekarang aku udah males katanya minum Nescafe. Soalnya nyeduhnya harus ke rumah Ruben. Terus ada yang bilang gini lagi, sekarang Nescafe itu udah ada yang rasa mau kondo latte. Terus yang terakhir itu ada yang komen kayak gini, emang ya kalau minum Nescafe itu kayak ada rasa-rasa nggak tahu dirinya sama nggak tahu malu. Netizen anjing. Sergio dan Sarwenda diduga dipecat dari beberapa brand kosmetik yang menggunakan mereka sebagai brand ambassador. Setelah ramai banyak kritikan dari banyak netizen, akhirnya beberapa brand ini memberikan klarifikasi lewat live streaming mereka. Mereka menyatakan kalau sudah tidak ada lagi kerjasama apapun dengan Sarwenda maupun Sergio. Inikah yang dinamakan sanksi sosial? Entahlah. Dan berbeda dengan seorang Ruben Onsu. Ruben Onsu ini semakin laris manis, bahkan live jualan Ruben Onsu ini sempat menduduki peringkat pertama di sosial media guys. Wow, luar biasa ya. Ini membuat kita semakin berpikir bahwa sekeras apapun seseorang berusaha untuk menjatuhkanmu, jika kau itu tidak betul-betul bersalah, kau tidak akan jatuh. Untungnya ada vlog, kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Ini mas, saya itu bukan lahir dari anak orang kaya. Saya bukan dari orang yang punya, tapi cukup. Kami lahir dari keluarga yang serba cukup. Jadi segala pencapaian yang kami miliki, terutama yang saya miliki itu adalah hal yang buat saya harus saya hargai, gitu ya.
Apalagi kan posisinya ini berpisah, bukan hal atau kemauan kita ya gitu. Cuman ya ini sedikit berbeda ceritanya kayaknya. Makanya kalau yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu, untungnya ada vlog. Untungnya ada vlog, kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Jadi itu yang aku bilang, ya adanya kita pala buat kaki, kaki buat pala gitu. Usahain ya, benar-benar dahsyat, bener Masya Allah. Jadi saya cuma bilang, ya mau nggak mau deh gue gitu. Saya cuma bilang, udah mau nggak mau deh gue. Gak bisa ngomong apa-apa. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci, yang mendukung. Tapi kan di sini yang mau dibahas apa sih? Orang dibahas cuma ketemu anak. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah dapat saya dapat ketenangan lewat sebuah masalah gitu. Pesan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu, ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini, dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu, ya. Nggak boleh begitu. Mending kaya kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Permasalahan soal CEO dan si Wenda ini tuh emang kagak habis-habis ya guys ya. Yang pertama itu kan minuman kopi, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga nih ya kan apa kemarin Jampel Song, sekarang yang keempat brand mie. Astagfirullah kata gua. Yang gue bingungin itu adalah ketika brand ngajak kerjasama ke mereka gitu tuh ya kan, Papio dan Mamio ya guys ya, itu tuh apakah brandnya menyuruh untuk anaknya juga ikut tampil di dalam pekerjaan itu apa gimana sih kata gua. Yang gue bingungin itu adalah guys, TikTok ini kan harusnya kan sensitif gak sih terhadap anak kecil gitu kalau sih misalnya live, ya kan? Tapi kok aneh, mereka kok nggak di-ban? Why? Itu kalau nggak salah live-nya itu kan ada di rumah ya guys ya. Oke di rumah gitu ya guys ya, itu kan rumah gitu kan. Ya anaknya apa segala macem gitu. Tapi kan harusnya tuh anak itu tidak diikut sertakan gitu di dalam pekerjaan itu. Apalagi kan mereka berdua tuh kadang live-nya tuh kan agak-agak ya kan, mesraan udah kayak pasangan sah gitu. Karena belum anjir, kesel gue ngeliatnya. Endah, lu itu kan konten kreator ya, selebgram. Kenapa sampai lu bilang katanya kalau rezeki itu datangnya dari Tuhan? Memang benar, memang. Tapi kalau lu yang namanya konten kreator, selebgram, ingat ya, penghasilan kau itu 100% didapatkan dari netizen. Jangan kau bilang netizen tidak ada pengaruhnya dalam hidup kau, ya. Yang beli produk yang kau jual itu siapa? Netizen. Ingat, Endah. Jadi jangan kau menghilangkan jasa daripada netizen. Kau jadi konten kreator, jadi selebgram, itu karena apa? Karena netizen. Halo Sergio Lovers yang pada menolak fakta, sini kumpul sebentar. Ada yang gue mau informasiin satu lagi. Kemarin kan ada yang mengulik kalau jam tangan yang dipakai seorang CEO Gio itu kan palsu ya. Nah ada lagi jam tangan kedua di akun yang sama ya, Setlex Durolex itu menyatakan kalau jam tangan ini salah dua berarti ya. Yang kedua yang dipakai Gio ini juga adalah diduga kemungkinan besar fake atau palsu. Dia juga sudah melampirkan bukti perbedaan yang fake dan perbedaan yang ori. Jadi kalian lihat di situ, itu ada lingkaran warna yang dimerahin ya. Itu posisinya yang fake dan yang ori itu berbeda. Kalau yang garis hijau itu tengah-tengah. Oke, jadi diambil garis tengah, sama-sama diambil garis tengah. Yang ori sama yang fake, lingkarannya itu posisinya berbeda.
Jadi akun Setlex Durolex menyatakan lagi nih, jam tangan yang dipakai Gio yang jenis AP Royal Oak Skeleton ini juga kemungkinan besar fake atau palsu. Dan yang perlu kalian tahu, akun Setlex Durolex ini bukan akun sembarangan guys. Dari dulu memang dia suka mengulik, dia suka meneliti jam-jam tangan yang dipakai sama orang-orang yang bukan biasa-biasa aja itu palsu atau ori. Gitu ya. Jadi akun ini bukan akun sembarangan. Jangan kalian ini dia itu netizen yang kurang kerjaan, bukan. Dia itu memang dari dulu suka mengulik, makanya disebutlah akun ini sebagai nama Eagle Eyes atau mata elang gitu kan. Dan kalau cuman sekasat mata, orang cuman ngelihat sekali lewat, itu nggak akan kelihatan ori sama palsu. Tapi kalau orang yang benar-benar mengulik dengan sangat-sangat teliti, itu jelas kelihatan ya. Jadi kalau memang ini semua berita bohong, berita tidak benar, ternyata yang dia pakai itu ori, harusnya dia bisa mengklarifikasi di media, dia bisa melampirkan bukti-bukti kalau emang dia itu beli ori, ya dia bisa mengeluarkan invoice atas nama dia, atau dia bisa nge-spill belinya di mana, atau dan sebagainya. Pokoknya pasti ada lah bukti-bukti kalau memang itu ori, ya. Gitu ya, Sergio's Lover ya. Jadi udah, kalian jangan menolak fakta gitu. Boleh mengidolakan, tapi buta jangan ya. Harus dipakai juga akal pikirannya, oke? Nah, satu lagi nih buat para Sergio's Lover yang pada bilang kalau emang kenapa kalau dia pakai palsu? Emang dia pernah menyatakan kalau yang dia pakai itu ori semua? Emang nggak boleh dia pakai yang palsu? Emang dia harus pakai yang ori? Sini gue kasih tahu ya. Masalahnya di sini, Sergio itu sudah membrandingkan diri dia sebagai orang yang bukan biasa-biasa aja. Dia sudah membrandingkan diri dia di sosial media kalau dia itu seorang CEO dan mempunyai banyak perusahaan dan mempunyai 2000 toko dan produknya dia juga udah sampai ke luar negeri ya. Jadi dia sudah membrandingkan diri kalau dia itu bukan seorang yang biasa-biasa aja. Jadi nggak mungkin seorang yang bukan biasa-biasa aja memakai barang-barang palsu ya. Kalau dia orang biasa-biasa aja tidak membrandingkan diri apapun, mungkin nggak akan seheboh ini. Masalahnya yang dia sudah terlanjur lakukan adalah dia sudah membrandingkan diri setinggi mungkin, tapi yang dipakai adalah palsu. Ngerti sampai di sini ya? Jadi jangan ada lagi yang bilang emang nggak boleh dia bla 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 bla. Jangan ya. Kalian juga jangan menolak fakta. Kalau memang fakta idola kalian salah, ya udah salah. Ya, netizen Indonesia Konoha itu memang top ya, top. Nek masalah gosip gibah nyerang orang, nguliti orang tuh sampai ke sum-sum-sum-sum. Kalian tahu kan yang lagi heboh, yang lagi up ini kan Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya kan, semua brand-brand yang dipegang sama Mamio Papio, ya kan, Mamio Papio, itu semua dikuliti sama netizen, ya, dari kacang, dari pembersih wajah yang Pond's, terus Nescafe, semua dikuliti. Kalian baca itu yang di Nescafe, bener-bener itu bikin ngakak anjir. Sumpah kalian tuh best. Kalau suruh nguliti orang best. Habis kopi-kopian, habis kacang-kacangan, larinya kemana? Ke jam. Maksud aku gini loh, kalau kau pengen kelihatan kaya, jangan dipaksakan gitu. Jangan sok-sokan memaksakan diri. Mending kau pakai jam-jam murahan tapi real gitu, asli gitu. Jangan dipaksakan please. Kayak misalnya pakai jam yang 200 ribuan tapi asli brandnya. 1 jutaan tapi asli. 2 jutaan asli. 8 jutaan asli. Jangan kau paksakan harga mahal terus brandnya udah speak up. Malu. CEO yang dramanya lagi viral di mana-mana, FYP di mana-mana. Menurut gue nih ya, biarin aja. Gue tahu kalian pada gregetan kan perihal voice overnya yang bilang dia seolah-olah ngopi di rumah dia sendiri. Udah biarin aja. Aku ngomong kasihan juga ya kalau omset mereka daripada turun. Kita doain ya omsetnya segera pulih. Pada dasarnya nih ya kita mah seneng-seneng aja lihat orang lain seneng deh. Tapi ngomong-ngomong tuh nggak dicariin tuh sama orang rumahnya. Main mulu ke rumah tetangga. Jangan-jangan jet pumpnya lagi mati. Apa tokennya belum bayar? Jadi kan kalau mau mandi-mandi tuh susah gitu. Ini juga kali beb kita sekali-kali live sambil pacaran gitu. Nggak sendirian aja ngocok kartu. Kan kalau
berdua enak, ada yang ngocokin kartunya mak. Nah sebenarnya sih kita nggak mau tahu juga sih ya urusan orang beb, apalagi dasarnya gue ini kan orangnya nggak seberapa suka gosip, ngeri dosa takut karma beb, makanya gue kan nggak pernah mau konten yang nyinyir. Kalau gini kan enak nge-review hidupnya orang, enak ya mau konten ada yang makain pensil alis, lah kita buru-buru beb, mau konten mandi aja syukur, tapi kita kalau mandi di rumah kita sendiri, soalnya mesin jetam kita aman, token kita juga penuh. Kalian juga tuh jangan pada suka gosip ya, mending urus cucian loh, angkat jemuran loh, lagi musim hujan, jangan sampai kalian asik-asik gosip di dalam, jemuran kalian udah terbang ketiup angin entahlah kemana. Tapi kan katanya beb, kalau kita suka gosipin orang, suka kejadian sama diri kita sendiri, nggak apa-apa lah kalian gosip-gosip, siapa tahu kalian bisa ketularan dapat CEO yang suka melet-melet. Kalian senyum aja udah pada follow belum? Pencet itu tombol follow-nya supaya jempol kalian nggak gantengan. Wih, Masya Allah, lagi viral-viralnya ini, tertrending, terhangat. Ini adalah kasusnya si Sarwenda sama Ruben Onsu ya. Sebenarnya aku nggak mau ikut-ikutan mengomentari, tapi ya semakin lama kok semakin panas, semakin menjadi apa ya, sudah menjadi persoalan publik gitu, karena semua orang jadi ikut-ikutan menstit, ikut-ikutan flexing, ikut-ikutan apa ya, ada kubu sana, kubu sini, terus bahkan ada yang sampai statementnya, argumen masing-masing pada mengejudge ini itu, ya gitulah ya kalau jadi public figure ya, jadi apa-apa ya serba harus disorotin sama publik, apalagi ya gimana yang memang merekanya sendiri, itulah jadi pembelajaran kita. Jangan hati-hati saat bertindak, berkelakuan, berucap saat kalian live, karena kan ditonton sama masyarakat, apalagi seorang public figure. Dan ya gitulah, jadi semuanya sekarang menjadi konsumsi publik dan semuanya ikut-ikutan ambil keuntungan dari persoalan ini untuk supaya ikutan FYP, ikutan viral, termasuk saya ya, karena gatel nggak ikutan komen ya, nggak ikutan bahas ya. Ya yang jadi sorotan ini ya tentang anak-anaknya, yang memang aku sih kurang setuju aja gitu dengan yang terjadi sekarang ini. Memang kurang etis, kurang pantas aja lah. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Tapi maksudku yo netizen loh ya nama, tapi ya gimana ya namanya netizen, emangnya bisa, siapa yang bisa larang netizen? Netizen itu kan berbagai macam isi otaknya, berbagai macam pola pikirnya dan berbagai macam karakternya. Jadi ya kita memang nggak bisa larang-larang mereka untuk mau berargumen, mau berpendapat, mau apa aja, apalagi nih media sosial yang semuanya serba bisa aja gitu loh. Ya, kita doakan aja lah yang terbaik buat mereka.